Pendidikan sejatinya merupakan senjata ampuh untuk mengubah dunia. Ia menjadi senjata untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan kemajuan bangsa. Kini, ribuan anak negeri penuh kesadaran mengejar pendidikan untuk masa depan. Hal ini berbeda jauh dari kondisi ratusan tahun silam. Di tempat inilah, 107 tahun silam berdiri sekolah guru untuk kaum pribumi. Adalah Hogere Kweekschool Purworejo, sekolah HKS pertama di Hindia Belanda. Kini, masyarakat sekitar mengenalnya dengan SMA Negeri 7 Purworejo. Berdiri di tengah kota, di pusat perekonomian dan pemerintahan, HKS Purworejo berdiri pada 19 Oktober 1914. Peresmian dilakukan oleh Dr. K.A.J. Hazeu selaku Menteri Urusan Pendidikan Hindia Belanda pada 19 Oktober 1915. Sementara itu, Direktur pertama sekolah dipimpin oleh J.D. Winen. HKS itu adalah Hogere Kweekschool, sekolah guru atas atau sekolah tinggi pada zaman Hindia Belanda. Jadi menurut dokumen itu didirikan pada 19 Oktober 1914. Dimulai di Purworejo ini yang pertama. Konon ini kaitannya dengan politik etis, yaitu politik balas budi yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada para bumi putra, supaya bumi putra menjadi maju, didahului dengan membuka sekolah guru yang bagus. Nah, yang pertama adalah di Purworejo ini HKS didirikan. Jadi 19 Oktober 1914 HKS didirikan, dan pertama belum di gedung ini karena konon waktu itu kan belum langsung punya gedung. Jadi tahun 14 itu menurut cerita yang saya dapat, itu siswa-siswa belajarnya masih pinjam di tempat pegadaian, jadi di kantor pegadaian Purworejo, ya, di Balidono itu. Barulah jelang 15 membangun di kawasan ini. Konon ini dulu adalah exercise plan, jadi lapangan untuk latihan tentara. Di depan kita kan itu ada kompleks tentara, di mana dulu ada tangsi militer di sana. Kemudian menurut cerita ini waktu itu di Purworejo 1914 itu diperintah oleh Bupati keempat, Bupati Cokrojoyo atau Cokronegoro keempat. Jadi saya yakin pemerintah Hindia Belanda saat itu ada semacam pemufakatan ya dengan Bupati saat itu untuk mendirikan tempat ini sebagai HKS. Latar belakang pembangunan HKS Purworejo tidak dapat dilepaskan dari kebijakan politik etis pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan ini diwujudkan dalam peningkatan pelayanan kesehatan, perluasan pendidikan, pembangunan sarana irigasi dan infrastruktur lain, serta pelaksanaan kegiatan transmigrasi. Dalam bidang pendidikan, penerapan kebijakan politik etis berdampak pada meningkatnya jumlah sekolah yang ada di Hindia Belanda. Hal ini ternyata tidak dapat diimbangi dengan jumlah tenaga pengajar yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah calon guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Di sisi lain, mendatangkan tenaga pengajar dari Eropa nyatanya membutuhkan biaya yang lebih banyak. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mempersiapkan tenaga pengajar dari bangsa pribumi. Sebagai langkah awal,
pemerintah Hindia Belanda membuka Quake School di berbagai daerah. Salah satunya di Purworejo, yaitu dengan berdirinya HKS Purworejo. Berkait dengan politik etis itu Belanda ingin meningkatkan pengetahuan bagi Bumi Putra, dimulai dengan pendidikan gurunya yang bagus. Kita tahu bahwa Quake School, sekolah guru biasa itu kan sudah banyak dulu ya zaman Belanda ya. Nanti gurunya mengajar di sekolah-sekolah biasa Ongkoloro misalnya itu. Tapi dibangunnya HKS itu menunjukkan bahwa pihak Belanda saat itu, pemerintah saat itu Hindia Belanda itu menginginkan ada kualitas yang meningkat. Itu, ada kualitas yang tinggi dari guru-gurunya, dan guru-guru yang produk HKS nantinya itu kan bisa menggantikan guru-guru Eropa. Karena dulu HKS itu kepala sekolahnya orang Eropa ya. Kemudian beberapa gurunya itu orang-orang Belanda. Sehingga ke depan ya mungkin untuk ekonomis juga, alasan ekonomis pemerintah waktu itu. Kalau gurunya Belanda semua kan mendatangkan dari Belanda juga mahal sekali. Iya. Tapi kalau mendidik guru-guru pribumi, Bumi Putra, kemudian kan nanti bisa istilahnya ya, bisa lebih inilah, mungkin pembiayaannya lebih ringkas, lebih ringan. Jadi ada alasan-alasan tertentu di sana. HKS Purworejo dibangun di bekas kompleks lapangan militer Gedong Kebo. Dengan luas lahan mencapai 46.457 meter persegi. Kompleks HKS meliputi sekolah, asrama, dan rumah dinas. Di kompleks inilah para pelajar pribumi dari berbagai daerah menimba ilmu. Kompleks HKS Purworejo terdiri dari berbagai bangunan dan fasilitas yang menunjang dalam kegiatan pembelajaran. Bangunan tersebut meliputi ruang kelas, toilet, ruang makan, dapur, asrama, gimnasium, ruang kesehatan, dan rumah dinas. Hogere Quake School Purworejo atau biasa disebut HKS Purworejo merupakan sekolah calon guru bagi para pribumi untuk level Holland Inland School, yaitu sekolah dasar bagi para bangsawan pribumi dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Di tiap tahunnya, HKS Purworejo menerima 25 orang siswa. Sementara itu, secara keseluruhan, siswa HKS Purworejo berjumlah 75 siswa yang terbagi dalam 3 kelas. Mereka yang diterima akan menimba ilmu selama 3 tahun, digembleng dengan bahasa Belanda, serta mendapatkan pelajaran ilmu mengajar, ilmu berhitung, ilmu menulis, dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Quake School voor Inlandse Onderwijzer met 25 leerlingen geopend door de directeur van onderwijs Dr. Hazu. Deze school dient tot opleiding van inlandse leerkrachten die de anders voor de Hollandse Javaanse scholen benodigde Europese zullen kunnen vervangen. Berikutnya, slide berikutnya, pada tanggal 19 Oktober yang lalu di Purworejo dibuka Hogere Quake School bagi pengajar guru Bumi Putra dengan siswa pertama kali sebanyak 25 orang oleh Direktur Pengajaran Dr. Hazu. Sekolah bertugas mendidik tenaga pengajar guru Bumi Putra yang akan dapat menggantikan guru-guru Eropa bagi sekolah-sekolah di Jawa yang berbahasa Belanda. Tapi jangan berpikir positif dulu bahwa kita ini mau dimajukan dengan sekolah itu. Sebenarnya sekali lagi bahwa tujuannya semuanya adalah untuk meringankan beban mereka. Betapa luar biasanya pelajaran yang diberikan saat itu pengantarnya bahasa Belanda. Kemudian juga diberikan bahasa Inggris. Kemudian ada bahasa lain, kalau nggak bahasa Prancis, kalau nggak Jerman. Kemudian berhitung lah, ilmu pendidikan, agama ada. Bahkan saya akan cari lagi, ada sumber yang mengatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu pernah diundang untuk memberikan pelajaran kepada para muslim di sini. Ini kan luar biasa sekali, ya. Dan ada itu cuplikannya, tapi ya belum saya tinjau lagi. Ini malah dikirim oleh salah satu alumni. Bu, saya temukan ini, begitu. Jadi intinya Kiai Haji Ahmad Dahlan
memberi pelajaran agama Islam di lingkungan ini. Ini kan menarik sekali ya. Gitu. Jadi pelajaran pokok ada berhitung lah, kalau sekarang matematika, ada ilmu-ilmu alam, kemudian tadi bahasa-bahasa, ilmu mendidik yang jelas ya. Selama kurun waktu 16 tahun, HKS Purworejo telah menghasilkan berbagai alumnus yang mengajar dan mengabdi di berbagai daerah. Salah satu alumnus HKS Purworejo yang terjun ke dunia politik dan juga merupakan pahlawan nasional ialah Otto Iskandar Dinata. Pada masa pergerakan, Otto Iskandar Dinata tergabung dalam organisasi Budi Utomo. Sementara itu, setelah kemerdekaan, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Negara pada masa Kabinet Republik Indonesia pertama. Namun, setelah 16 tahun berdiri, HKS Purworejo pada akhirnya harus berhenti beroperasi pada tahun 1930. Masalah finansial ditengarai sebagai penyebab ditutupnya HKS Purworejo akibat adanya krisis Malaysia, serta akibat adanya wabah kolera. Sementara itu, siswa kelas 2 dan siswa kelas 3 kemudian dipindahkan ke HKS Bandung dan HKS Magelang. Juga karena pada waktu itu ada krisis ekonomi yang berkepanjangan. Tetapi sebab lain yang juga penting dipertimbangkan adalah bahwa sekolah ini ternyata mendidik para tokoh pergerakan nasional. Jadi sekali lagi bahwa pendidikan bagi Bumi Putra itu seperti pedang bermata dua. Politik etis adalah pedang bermata dua. Karena salah satunya menusuk pusat kekuasaan kolonial. Kekuasaan kolonial dihabisi oleh para murid-murid Belanda ini sebenarnya. Orang-orang yang belajar pada Belanda. Jadi dengan sadar tokoh-tokoh Bumi Putra itu belajar pada Belanda, tetapi mereka memanfaatkan ilmu dan pengetahuan Barat untuk bangkit melawan, sebagian besar untuk melawan kekuasaan kolonial.